Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 139 di ayat 2 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah semua sisi hidup umatnya diketahui oleh Tuhan Allah. Ungkapan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih dari si penulis Mazmur yang menjadi nas renungan kita pada hari ini begitu indahnya. Pemazmur menyadari betul bahwa Tuhan Allah itu begitu maha baik kepada kita seluruh umat manusia. Hal yang sedemikian itu begitu sangat dirasakan bahwa Allah sang pemilik kita umatnya ini selalu memperdulikan dan memperhatikan segala aspek kebutuhan hidup kita umat manusia. Bahkan si pemazmur mampu menyadari bahwa semua hal dan di dalam semua sisi kehidupannya selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun hal yang tersembunyi di mata Tuhan yang maha melihat, di hadapan Tuhan yang maha mengetahui itu. Termasuk semua harapan dan cita-citanya yang baru dipikirkan, sebelum dinyatakan di hadapan Tuhan pun sudah diketahuinya dengan pasti. Penulis Mazmur yang menjadi nas renungan kita pada hari ini mampu juga untuk menyadari bahwa tangan Tuhan yang maha kuat itu telah menaungi umatnya untuk mencurahkan berkat-berkatnya sebelum diminta dari sang pemilik atas ciptaannya itu. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas adalah untuk mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau hidup dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Maka bagi kita yang mau menyadari untuk selalu berada di dalam hidup kudus yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita yang sudah, sedang, dan yang akan kita terima, yang terutama adalah kasih untuk keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kita lewat pengorbanannya secara manusiawi di dalam Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya itu. Dengan demikian, maka sadarilah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga pasti mempedulikan, sangat memperhatikan akan semua kerinduan dan pengharapan kita. Sekaligus kita harus mengerti dan beriman percaya kepada Kristus bahwa Dialah yang akan memberikan jawaban yang sangat terbaik bagi kita yang sesuai dengan kehendak-Nya sebelum kita menyampaikan permohonan kita kepadanya. Ada kemungkinan besar di antara kita ada yang bertanya, kalau begitu apakah kita masih perlu untuk berdoa? Sebab tanpa berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang kita rindukan dan harapkan dari dalam hati sanubari kita. Sesungguhnya bahwa Tuhan Allah Bapa kita masih akan terus menghendaki agar kita juga mau terus mengaturkan doa-doa kita di hadapan Tuhan yang maha mendengar itu. Doa bukanlah hanya sekedar memohon apa yang sedang kita rindukan dan harapkan,
tetapi doa adalah merupakan suatu sarana atau alat bagi kita untuk berkomunikasi secara langsung pada Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan dirinya dari tempat yang maha tinggi itu melalui dan di dalam diri Yesus Kristus, dan yang berada di hati kita hadir dalam persekutuan Roh Kudus yang sungguh bermakna seperti berikut ini. Pertama, doa adalah sarana atau alat bagi kita untuk bisa dan dapat berkomunikasi antara diri kita umatnya dengan Dia Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, sebagai tanda bahwa hidup kita sungguh-sungguh harus mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, bahwa di dalam segala aspek kehidupan kita membutuhkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini hanya setitik debu yang tiada gunanya apa-apa. Kedua, doa adalah sebagai sarana atau alat bagi kita umatnya untuk menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih kita, bahwa kita tetap harus mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan secara langsung atas semua berkat yang sudah Tuhan curah dan anugerahkan kepada kita umatnya ini. Ketiga, doa adalah menjadi suatu sarana bagi kita mengutarakan kerinduan dan permohonan kita, karena kita mengimani, mempercayai bahwa Tuhan adalah kota perlindungan kita, atau tempat kita berteduh, atau Tuhan adalah satu-satunya andalan dan penolong kita. Keempat, doa merupakan ungkapan komitmen kita bahwa kita mau menyerahkan hidup untuk menjadi sarana atau alat Tuhan, mau melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dengan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka sebaiknya kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga, orang yang sungguh-sungguh mau beriman percaya kepada Kristus ini, mau mencontoh meneladani akan apa yang telah dinyatakan oleh pemazmur, yang selalu mau memberlakukan hidup di dalam cinta kasih Tuhan, mau menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan, dan mau menyatakan hidup yang selalu sesuai dengan kehendak-Nya, serta mengimani apa yang Tuhan lakukan kepada kita adalah satu-satunya andalan hidup kita, mati maupun juga sampai kepada kelak, mencapai kepada kehidupan yang kekal yang telah disediakannya bagi kita. Oleh sebab itu, ingat akan apa yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18 ini yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya ketika kami menghadapi segala sesuatu yang sangat menantang akan iman percaya kami kepadamu, yang juga bisa menggoyahkan iman percaya kami ketika kami hanya mau mengandalkan diri kami sendiri. Kami tahu melalui doa-doa kami sungguh-sungguh harus melakukannya terus, tetap berdoa kepadamu. Walaupun kami tahu semua sisi hidup umat yang beriman percaya kepadamu ini, semua aspek dari diri kami Tuhan ketahui, karena Tuhan Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala-galanya bagi kami. Untuk itu Bapa, tolong kami untuk senantiasa boleh berdoa dan bersyukur kepadamu, dan kami mau bermohon jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.